maka dia mewajibkan niat. Kalau sholat, hmm, sholat dia membutuhkan juga niat karena tak langsung dia membutuhkan. Kalau kalau sholat membutuhkan niat, kenapa? Karena tidak ada manfaat langsung yang didapat, toh. Ada nggak manfaat langsung? Bertambah nggak duit kita? Bertambah nggak gaji kita kalau kita sholat? Ya, nah, ini apa hadisnya tentang idza anfaqa ar-rajulu ala ahli yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah. Bila seorang menafkahi keluarganya dengan meniatkannya atau mengikhlaskannya atau mengharapkan pahala, berniat untuk mendapatkan, maka dia akan menjadi sedekah. Artinya orang yang mencari nafkah, ya, orang yang mencari nafkah juga begitu, ya kan? Benar. Jadi kalau menafkahi adalah sedekah, maka orang yang mencari nafkah maka juga menjadi paha, menjadi ibadah, ya kan? Nah, berarti kalau kita bekerja, Anda bekerja 8 jam sehari itu 8 jam beribadah. Itu ibadah semua itu. Tapi membutuhkan niat, ya toh? Dia butuhkan niat. Jadi apa konteksnya semuanya itu masuk di dalam apa? Dalam iman. Iman, tetapi untuk sebuah amal, sebuah perkataan menjadi ibadah, bagian daripada iman membutuhkan apa? Membutuhkan niat. Lanjut hadis satu lagi. ثم حدثنا الحكم بن نافع telah menceritakan kepada kami Hakam bin Nafi' qala dia berkata akhbarana Syuaibun telah mengabarkan kepada kami Syuaib ani Zuhri dari Zuhri qala dia berkata Haddatsani Amir bin Sa'din telah menceritakan kepada kami Amir bin Sa'din an Sa'di bin Abi Waqqasin dari Sa'ad bin Abi Waqqas annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengabarkannya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha sesungguhnya tidak sekalipun ketika engkau eh, menafkahkan nafkah yang di mana nafkah itu kau niatkan untuk mencari ridho Allah illa ujirta 'alaiha kecuali engkau itu dibalas terhadap nafkah tersebut hatta mata ja'alu fi fimra'atik ai fi famimra'atik Eh, bahkan sekalipun sesuatu yang eh, kau jadikan di dalam eh, mulut istrimu. Siapa yang berikan makan toh Ya, pada keluargamu atau istrimu? betul kan? Ini tidak ada yang kau nafkahi apapun. Eh, tidak ada yang engkau nafkahi apapun eh, yang diniatkan karena Allah kecuali apa? Akan dibalas dengan pahala. Nah, persoalannya ini kan umum karena nakira wa ma anfaqtu min nafaqatin. Jadi umum apa saja yang kita nafkahkan kan kadang kadang sunnah, eh, kadang juga wajib. Berarti sunnah dan wajib, sunnah dan wajib apa? Kalau diniatkan mendapatkan pahala. Nah, tetapi wajib umpamanya tapi wajib. Apakah Anda tidak berniat untuk mendapatkan pahala atau berniat itu sudah melepaskan dari kewajiban? Ya, sudah melepaskan dari kewajiban. Umpamanya memberikan makan kepada keluarga itu kan kewajiban, ya toh? Itu kewajiban. Nah, walaupun Anda tidak berniat, itu sudah melepaskan dari kewajiban. Sudah melepaskan dari kewajiban. Artinya yang dimaksud dengan kewajiban, kalau kita tidak melakukannya, apa? Kita berdosa. Ah, tapi umpamanya memberikan makan.
itu kan kewajiban. Tapi memberikan mobil, ya, itu kan bukan kewajiban kan, atau memberikan mobil yang sangat bagus. Itu apa? Mandub di situ, ya. Nah, tapi kalau diniatkan lillah, mendapatkan juga apa? Nah, tetapi yang wajib seperti memberi makan, pakaian kepada keluarga sebagai suami, walaupun tidak diniatkan, tetapi itu sudah dianggap apa? Tabriatul lisimah. Eh, kita sudah melakukan kewajiban, kita sudah nggak berdosa lagi, nggak dituntut di akhirat karena tidak melakukan kewajiban itu. Kan, walaupun dia melakukannya tanpa niat. Berbeda dengan sunnah, atau mesti di apa? Harus dengan, ya kan, kewajiban yang kita lakukan, pemanya pakaian, minuman, pakaian, makanan, dan tempat itu wajib. Tapi belikan emas untuk keluarga, gelang, gelang emas, kalung emas, cincin, itu kan hukumannya apa? Apa itu tidak wajib, ya. Yang wajib itu adalah kewajiban dasar, menjadi basic kehidupan. Kalau orang tidak makan mati kan. Nah, kalau orang tidak pakai emas, tidak mati kan. Cuma mati gengsinya saja. Mati apa, boronya. Tapi apa, tidak mati. Nah, itu yang dimaksud, ya. Yang menentukan itu adalah niat, dan kesemuanya itu dikategorikan sebagai iman, penyempurna iman. Bukan rukun iman. Kalau ada pemainnya orang tidak membiayai keluarganya, anaknya dia terlantarkan, itu berdosa. Tetapi itu tidak mengeluarkan dari Islam, gitu. Tidak mengeluarkan dari Islam. Saya kira demikian. Tapi Pung, Pembahasan. ini apa, Ah, apakah nafkah di sini tuh termasuk juga nafkah batin, Pung? Ini kan nafkah kan yang ada yang zohir kan ada yang batin. ya termasuk wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu perintah agama. Apa itu wa ashiruhunna bil ma'ruf? Perlakukanlah dengan lemah lembut, dengan kebaikan. Ya itu bisa, kalau kalau umpamanya seorang perempuan tidak mendapat istri, tidak mendapatkan nafkah batinnya, itu bisa menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan. Sebaliknya juga demikian, bisa menjadi alasan, ya. Kan itu kecuali kalau umpamanya kedua belah pihak sudah memaklumi, karena satunya umpamanya istri sakit, toh nggak bisa saling memaklumi. Ini kan masalah antara kedua belah pihak. Kalau saling memaklumi, ya udah, tidak ada masalah dengan agama, tidak ada masalah dengan Tuhan, gitu. Eh, yang halal itu selama tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Tapi kalau itulah saling meridhoi, saling menerima apa adanya, ya. Tetapi menafkahi batin dan zahir itu sama kewajibannya. Sama, karena itu perintah wa asyiruhunna bil ma'ruf. Al-Quran tidak mengatakan, Al-Quran tidak mengatakan amiluhunna bil ma'rufi, karena amil itu identik dengan perlakuan fisik. Tapi wa asyir dari asyarah, istikaknya syarah, asyarah, ada ya, urun adalah masalah perasaan. Itu wa ashiruhunna bil ma'rufi. Al-Quran lagi memakai kata-kata ma'ruf yang lebih umum, karena ma'ruf itu eh, yang diakui oleh syariat dan juga akal, ya. Makanya adat itu dari uruf, ya, dari uruf. Jadi ada hal-hal yang kaedahnya, tatanannya tidak ada dalam agama, tapi ditentukan oleh tradisi, disebut dengan al-uruf.
Itu bisa menjadi bagian daripada adat. Kullu adatin, semua tradisi yang la tukhaliful Quran wa sunnah, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bahkan memperkuat makna Al-Quran dan hadis, itu bagian daripada syariat, gitu. Karena salah satunya umpamanya uang penai, ya uang penai bisa dimasuk ke situ, memperlakukan, tetapi tentu saja tradisi itu tidak boleh. Kalau umpamanya secara garis besarnya agama sepakat, tapi garis kecilnya tidak boleh bertentangan, tidak boleh memasang harga, gitu. Bahkan kalau umpamanya perempuannya yang lebih mampu, tidak apa-apa. Bilang sama laki-lakinya, enggak usah kau uang pandai, saya mau kasih duit kau. Bagus itu. Nah, itulah tradisi. Ada tradisi, tapi tradisi itu tidak boleh bertentangan Al-Quran hadis. Apalagi itu kan bagus toh. Karena kan kita mengajak, umpamanya kita melamar orang, laki-laki, Anda lamar perempuan, ya toh. Berarti Anda melamar sudah siap. Mungkin saja yang dilamar ini belum siap, mungkin hatinya sudah siap, tapi finansialnya belum. Maka ada uang namanya uang penai. Uang penai itu untuk membantu apa? Membantu teknis pelaksanaannya, terjadinya akad nikah termasuk resepsinya. Terus ini tidak ada batasan bagi. Sekarang ada pembatasan, itu yang diharamkan, tidak boleh, tidak boleh. Memang tradisi itu bagus secara umum, tapi garis kecil kan banyak garis-garis kecil yang biasa lebih lebih besar tuntutannya daripada garis umumnya, garis besarnya. Pembatasan ada nih kalau umpamanya, kalau dia sarjana 100 juta, kalau sarjana Haji dengan pun. haji naik lagi 250 juta. Kalau dia keturunan dari Andi naik lagi 500 juta, ya kan? Itu kan tidak boleh begitu. Tetapi yang menentukan itu kedua belah pihak, mesti fleksibel. Ah, kalau itu semua dilakukan karena niat lillah, itu masuk wa ashiruhunna, masuk di dalam pengertian apa? Dia menjadi pahala, menjadi pahala. Oh, saya mau apa nih, membantu pihak. Iya kan, orang kalau berpesta maklum seperti orang Bugis itu tingkat solidaritasnya tinggi. Makan kopi goreng sanggerak di bulam, di mobil di bulam magal-gali toh. Itu. Apalagi kalau kita eh, acara resepsi pernikahan, ya orang pada berdatangan semua. Masa orang datang ke rumah kita nggak ini kan acara besar, ini kan nikmat besar ini, mendapatkan pasangan hidup itu satu nikmat yang mesti dirayakan. Makanya agama merintahkan berwalimah lah, walaupun satu kambing, ya. Walaupun satu kambing, walau bisyatin. Bagaimana kalau bisa? Artinya kalau satu ayam, ya satu ayam sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksa-paksakan. Nah, ini juga banyak yang maksa-maksain toh, karena tuntutan sosial. Ini tuntutan sosial ini terkadang kita jadikan agama, padahal itu yang tatanan yang dibuat sendiri oleh oleh yang trending lebih dominan, dan itu kita harus mulai mengembalikan orang pada tingkat normalnya, yang wajib tidak wajib itu. Tapi ya kan banyak orang memaksain finansialnya ketika menguasai pernikahan, setelah menikah bangkrut. Kan tidak boleh, itu bertentangan dengan agama kan. Tetapi tidak ada batasannya. Uang panen itu bagian daripada apa? Wa ashiruhunna bil ma'rufi. Jadi lahir dan batin. Wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan kewajiban itu, apa namanya wajib? Dituntut kita. Bukan saja di dunia dituntut di pengadilan, bukan cerai, di akhirat juga dituntut. Makanya kalau umpamanya bercerai karena tidak melakukan kewajiban, udah selesai dunianya, minta minta anu juga, minta maaf juga kepada yang bersangkutan, di mana yang merasa haknya tidak dipenuhi. Gitu, minta maaf juga sebelum dituntut ke di akhirat. Kalau umpamanya tidak bisa mau anu toh, anu sudah lemah nih, si tahu dia. Atau ya, pokoknya itu sanaan itu. Ya, coba baca Al-Itqan. Ada pertanyaan lagi?
ada sedikit Pung. Iya. Ini Pung kayak kasus yang pernah terjadi Pung kayak gitu. Ada Pak Desa, dia punya istri Pung bertahun-tahun sakit. Pak Desanya mau minta anu kan, meminta diberikan haknya. Dia minta haknya, istrinya tidak bisa karena sakit. Akhirnya dia minta untuk apa namanya menikah. Istrinya juga tidak mau, padahal sudah bertahun-tahun sakit. Hmm. Akhirnya Pak Desanya ini Pung, dia melakukan perzinahan Pung di ini kan dengan stafnya. Bagaimana persoalannya itu, Bung? Apakah yang bermasalah ini istrinya yang tidak membolehkannya atau suaminya yang Eh, itu kan nano apa namanya? Ini kan ada dua maslahat ya. Ada juga dua mudarat yang kita tekankan. Kita itu bercerai itu sesuatu yang halal tapi dibenci Allah ya. Allah tidak Allah tidak ini tapi pada waktu yang sama ada realitas. Itu. Yang kedua tidak bisa ya tidak ini juga salah mengapa harus berzina ya kan? Ada namanya irtikabu akhafud dararain. Nah, kalau kalau masih bisa melakukan yang makruh tanpa melakukan yang haram, maka pilihlah yang makruh. Atau makruh juga itu mungkin berlapis-lapis. Ada makruhnya kurus, ada makruhnya sedang, ada makruhnya besar. Pilihlah makruh yang paling kecil, gitu. Ah, iya. Ada dampak sosial. Ya pilihlah. Karena pernikahan itu bagi suami tidak masuk syarat, tidak masuk rukun izin dan pengetahuan istri. Itu di dalam agama. Tetapi tidak boleh juga dilakukan secara serampangan, menjadi dipublikasikan karena bisa juga dieksploitasi oleh pihak-pihak laki-laki yang ya, ya ini masalahnya. Itulah agama. Jadi ketika dia membuka sesuatu, dia juga tetap membatasi jangan sampai dieksploitasi. Eh, karena itu undang-undang negara datang, ya khususnya umpamanya bagi yang bisa dibatasi ini diperketat seperti PNS. PNS itu nggak bisa menikah kedua kecuali apa? Per kecuali apa pembolehan dari nah itu aturan ya tidak bisa ya itu tadi ya anu saja kalau umpamanya tanpa menikah saja tanpa ah, tanpa dikasih tahu kan apalagi kan dia sakit tidak bisa dia cari tahu kok. Hah? Tetapi itu juga sebenarnya makruh. Oh, bisa mendekat juga haram. Hmm. Nikahnya halal, tetapi dampak sosialnya yang bisa dimunculkan adalah eh, melahirkan keturunan. Melahirkan keturunan, ah, tidak tahu ada anaknya di sini, ada anaknya di situ. Itu kan ada dampak sosial yang muncul kemudian hari. Jadi agama itu selalu memperlihatkan bukan saja hari ini, kau selesaikan persoalanmu hari ini. Dampaknya engkau meninggal, dampaknya ketika nanti saling menuntut, itu kan agama tidak mau itu. Tetapi kalau memang tidak ada jalan lain, janganlah memilih yang haram. Gitu. Nah, ada makruh-makruh kecil itu. Tergantung dari kemampuan Anda dan keterampilan Anda menyembunyikan toh. Tetapi itu mesti ketat, mesti karena agama ini sama dengan kita minum obat, mesti spesialis, mesti dilihat faktanya. Seperti dengan dokter ya, 1 mil saja lebih atau 1 mili saja kurang, obat itu bisa tidak efektif, bahkan obat itu bisa mematikan, demikian juga memberikan fatwa kepada orang. Ya, mesti dilihat dulu realitanya apa, ya kan? Kalau ini umpamanya dia tahan ini keinginan hajat seksnya tidak bisa mati, dia pecah kepalanya itu, ya pecah kepingin sekali gitu tidak ada tempat paling bisa pecah kepalanya kepala atas dan bawah wah ini bahaya darurat ini. Darurat ini. Ah, maka wajib melakukan penyelamatan tapi kalau tidak Ji memang itu suaminya mengure-ngure ya itu lain juga kan.
Makanya pentingnya melihat apa namanya itu mengobservasi secara detail terhadap, makanya fatwa itu disebut dengan berasal dari kepada timbah yang diturunkan kepada di bawah, karena seperti satu idealisme yang mau diturunkan kepada dunia nyata. Siapa tahu yang kita turunkan itu membahayakan, bukan mengangkatnya naik ke atas, justru me- menjerumuskannya ke dalam jurang yang semakin dalam. Itu pentingnya hati-hati. Jadi apa yang saya fatwakan di sini tidak boleh langsung di copy paste dipindahkan ke yang lain karena situasi dan kondisinya berbeda. Demikian juga dengan agama, banyak membolehkan banyak poligami. Dipakailah izin ini, dipakai resep ini kepada semua pasien. Padahal tidak, di sana ada yang karena mengurut-ngurut memang, ada memang karena apa? Bukan, tidak ada unsur-unsur maslahat dunia akhiratnya. Ya, tanya ini kan melakukan begitu kan juga pahala, ya pahala, tetapi kan dampak sosialnya toh. Masa hanya kenikmatan 5 menit lalu Anda hancurkan kehidupan orang sampai mati, melahirkan anak-anak terlantar tidak diurus. Hasil daripada kenikmatan 10 menit dia melahirkan anak dia terlantarkan, dia urus, itu dampak sosialnya, gitu. Kemudian dari itu kemudian ada istri yang di perempuan dijadikan sebagai simpanan, terstres dan sebagainya, eh, tertekan, merasa malu dan sebagainya, menjadilah dia miring, akhirnya memilih menjadi kehidupan gelap. Coba bayangkan itu, ya kan? Itu akibat daripada kenikmatan 10 menit, tapi dampak sosialnya begitu besar. Itu agama bukan saja mengurus nafsu. Memang agama datang untuk mengurus nafsu kita, tapi nafsu sesaat itu bukan maslahatnya ke situ saja. Saya kira demikian. Baca Al-Itqan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala far'un fi awaila makhsusatin. Satu cabang yang menjelaskan tentang eh, ayat-ayat pertama yang turun khusus pada tema tertentu. Awwalu ma nazala fil qitali, yang pertama turun fil qitali terkait peperangan. Rawal Hakim fil Mustadrak. eh, Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mustadrak an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas berkata, awwalu ayatin nazalat fil qitali, ayat pertama yang turun tentang peperangan adalah udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, suratul Hajj al-ayah at-tis'atu wa Salatun. salasun. Wa akhraja Ibnu Jaririn, dan mengeluarkan Ibnu Jarir an Abi Al-Aliyati, dari Abi Abi Al-Aliyah qala, dia berkata, awalu ayatin, ayat yang pertama, nazalat fil qitali, yang turun tentang peperangan, bil Madinah, di kota Madinah, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum, adalah ayat wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum, surah Al-Baqarah ayat 190. Wa fil iklil lil hakim, dan di di dalam al iklil lil hakim, dari hakim juga, inna awwala ayatin nazalat fil qitali, sesungguhnya ayat yang paling pertama turun fil qitali tentang peperangan adalah innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Cuma awwalu ma nazala fi sya'nil qatli, eh, ayat yang pertama turun atau sesuatu yang turun pertama fi sya'nil qatli, yang berkaitan tentang pembunuhan, ayatul Isra'i, adalah eh, ayat di dalam surah Al-Isra, wa man qutila mazluman, surah Al-Isra ayat, ya. Akhrajahu Ibnu Jaririn anid Dhahhaki. Coba anu aja, baca Eh, aja teksnya terus. Nggak usah diterjemah ya. hmm. Karena teman-teman paham gitu. أول ما نزل في الخمر، روى الطيالسي في مسنده عن ابن عمر قال نزل في الخمر 3 آيات، فأول شيء
yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri al-ayah Al-Baqarah 219 faqila uh, hurrimatil khamru faqalu ya Rasulullah da'na nantafi' biha kama qala Allah fasakata anhum thumma nazalat hadhihi al-ayatu la taqrabus salata wa antum sukara surah An-Nisa ayat 43. Faqila hurrimatil khamru faqalu ya Rasulullah la nashrabuha qurba as-salati fasakata anhum thumma nazalat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru surah Al-Maidah ayat 90 faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hurrimatil khamru. أول آية نزلت في الأطعمة بمكة آية الأنعام كل أجد فيما أوحي إلي محرما ثم آية النحل فكلوا مما رزقكم الله إلى آخرها وبالمدينة آية البقرة إنما حرم عليكم الميتة الآية ثم آية المائدة حرمت عليكم الميتة الآية قاله ابن الحصار وروى البخاري عن ابن مسعود قال أول سورة أنزلت فيها سجدة النجم وقال الفريابي حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة سورة التوبة آية 25 قال هي أول ما أنزل الله من سورة براءة وقال أيضا حدثنا إسرائيل سنا سعيد بن مسروق عن ابن الضحى قال أول عن أبي الضحى قال أول ما نزل من براءة انفروا خفافا وثقالا ثم نزل أولها ثم آخرها وأخرج ابن أشتت في كتاب المصاحف عن أبي مالك قال كان أول براءة انفروا خفافا وثقالا سنوات ثم أنزلت براءة أول السورة فألفت بها 40 آية وأخرج أيضا من طريق داود عن عامر في قوله انفروا خفافا وثقالا قال هي أول آية نزلت في براءة في غزوة تبوك ولما رجع من تبوك نزلت براءة إلا 38 آية من أولها وأخرج من طريق سفيان وغيره عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال أول ما نزل من آل عمران هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ثم أنزلت بقيتها يوم أحد. طيب الآن انتهينا في أول قراءة أول نزول مخصوص. Kalau pertemuan berikutnya kita sudah bahas tentang awal nuzulin alat itlaq. Yang pertama turun setelah mutlak yaitu ar-ra'yu raji alladhi huwa mazhabul jumhur ulama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat daripada sekarang awal yang turun secara muqayyad. Maksudnya kalau tentang khamar apa gitu, bukan mutlak ya. Bisa juga ada penelitian-penelitian itu, banyak bisa dilakukan penelitian gitu. Bisa juga itu al-rijal fi al-itqan. Anda kumpulkan orang-orang yang disebut al-itqan. Banyak ya. Bisa juga awal nuzul muqayyadan. Ayat-ayat apa saja. Banyak belum tercover di sini. Banyak belum tersebutkan di dalam al-itqan ini. Ayat-ayat yang turun pertama secara muqayyad kepada tema tertentu. Itu kan masih banyak tersebar di dalam ini, masih banyak belum tercover gitu. Apa ayat apa yang turun tentang perempuan pemanya? Ya kalau tidak ada dalilnya, tidak ada riwayatnya, bisa mengkonfirmasi saja secara histori. Umpamanya An-Nisa, cari semua ayat-ayat tentang An-Nisa, lalu konfirmasi secara sejarah. Oh ini di Makkiyah atau Madaniyah, atau ada historis detailnya. Nah itu lebih bagus lagi. Lalu oh inilah ayat pertama yang turun tentang perempuan. Itu dijelaskan secara apa? Karena masalah yang pertama dan turun sebenarnya mesti berdasarkan dengan riwayat. Karena itu bukan analisa. Karena dia fakta.
Tetapi bukankah juga masalah Makkiyah dan Madaniyahnya surah itu adalah juga berdasarkan riwayat, gitu. Maka karena berdasarkan riwayat bisa menjadi dasar untuk menentukan bahwa banyak ayat perempuan yang paling pertama turun ini. Karena yang satunya Madaniyah, maka tentu saja yang lebih dulu adalah Makkiyah secara umum. Sekalipun di sana ada yang turun di Makkiyah, tetapi dia dianggap Madaniyah karena turun. Nah ini makanya perlu juga itu ya namanya istilah Makkiyah dan itu kan istilah, bukan permanen ya. Karena jangan sampai kita, oh enggak, ini Madaniyah, pasti terakhir turun. Enggak begitu. Maksudnya lebih dominan pembagian tentang Makkiyah dan Madaniyah itu dilihat dari setelah hijrah dan sebelumnya. Maka terbagilah kepada dua patra. Jadi saya kira demikian pertemuan kita tentang awal ma nazala al-Qur'an adalah itlaq wa alal khusus. Demikian insya Allah. Begitu saja untuk nanti kalau yang susah-susah ya terjemahin. Karena kalau diterjemahkan juga, saya terangkan juga, kayaknya lambat nih kita bergerak. Toh, kadang Iya. keterangan saya juga, saya nggak rasa panjang-panjang. Jadi kita baca aja teksnya, ya. Kita nanti kalau ada teman yang tidak dipaham apa namanya, ada kan kalimat-kalimat gharibah yang tidak jarang terpakai boleh kita tanyakan atau teman-teman kalau ada kalimat gharibah itu dicatat aja di pembukaan yang lain nanti dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tapi yang gharib saja seperti kharaja hadas tidak perlu karena itu adalah bahasa yang populer kalimat-kalimat anu saja yang kita jelaskan. Ya, Ode, ada pertanyaan? Sudah. Oke, kita tutup ya. Afif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jazak. Oke, sehat-sehat semuanya. Saya pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop dulu kawan-kawan. Ini matikan nanya deh. Siapa share screen? Sudah. Rekaman.